Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. 3 jam diperiksa polisi, Baim Wong jelaskan maksud konten pranknya. Baim Wong akhirnya menjelaskan maksud dan tujuan membuat konten prank untuk polisi. Dalam konten tersebut, Paula Verhoeven mendatangi Polsek Kebayoran Lama untuk membuat prank laporan polisi soal kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ternyata buntut dari konten itu adalah Baim Wong dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Usai kurang lebih 3 jam diperiksa polisi, Baim keluar menemui peliput. Baim menjelaskan kontennya itu tidak bermaksud untuk menjelekan institusi kepolisian. Baim melalui konten tersebut ingin melihat reaksi polisi ketika seorang wanita, dalam kasus ini istrinya sendiri, Paula Verhoeven, melapor soal KDRT. Ia juga tidak menyangka jika kontennya tersebut terkesan meremehkan kasus KDRT. Apalagi konten itu diunggah berselang dekat dari laporan Lesti Kejora ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Baim pun mengakui kesalahannya menggunakan kasus KDRT dalam konten di kanal YouTube-nya. Berikut wawancara dengan Baim Wong. Saya pun sebenarnya tidak ada niatan untuk menjelekan, apalagi tidak menghargai, apalagi merendahkan institusi kepolisian. Yang sebenarnya malah kebalikan, kenapa saya lakuin, saya mau tahu reaksi kepolisian itu seperti apa ketika memang kalau Paula itu yang melaporkan konteks yang kadang-kadang kita pun salah kenapa harus pakai konteks itu. Sesimpel itu, dan ternyata jawaban polisinya itu sangat bagus. Dia itu tidak menjadikan itu adalah bahan viral ketika Paula ada pengaduan. Malah dia bilang lebih baik didamaikan, takutnya jadi viral. Karena positif jawabannya, saya tuh mau mengedukasi supaya masyarakat melihat ini loh, kepolisian seharusnya seperti ini. Ini saya beneran ya, demi Allah, saya tuh nggak melebihkan, nggak mengurangkan, nggak karena adanya ini saya jadi jawabannya begini. Dari awal memang seperti itu niatannya, mau mengedukasi. Dan kalau dibilang prank juga itu terlalu negatif ya, lebih ke arah saya itu udah kenal dengan polseknya, lebih ke arah menghibur. Karena ketika saya kesana pun mereka sudah kenal dengan saya. Spontanitasnya juga tidak ada niatan sama sekali. Jadi kalau saya bilang, tapi kembali ya, saya setelah itu baru nonton lagi dan ternyata memang waktu timingnya itu kurang tepat. Dan saya pun maaf juga tidak terhibur dengan konten saya sendiri. Yang terkadang saya malah melihat, iya saya salah ya. Yang jadi malah jadi negatif pemikirannya, tapi itu lebih ke KDRT. Tapi kalau ke kepolisian, 0% saya itu untuk bisa memikirkan ini bisa menjelekkan ya, menjelekkan institusi polisi. Jadi kalau saya bilang, sekali lagi kalau misalkan sudah sebesar ini masalahnya, saya dan keluarga, saya minta maaf, tidak ada niatan sama sekali, tidak berusaha menghindar dari kalian semua, para wartawan, karena memang takutnya tambah kesana sini. Saya menunggu sih sebenarnya. Berita selanjutnya, kasus KDRT oleh Rizky Bilar naik ke tahap penyidikan. Kondisi Lesti Kejora pasca mendapatkan tindak kekerasan dari Rizky Bilar hingga saat ini belum diketahui. Pasalnya, pihak keluarga Lesti Kejora sendiri juga belum memberikan keterangan secara pasti. Hanya saja belakangan memang viral potret Lesti Kejora yang mengenakan penyangga leher. Hal ini disebut-sebut lantaran Lesti Kejora menderita cedera di bagian leher setelah di KDRT Rizky Bilar. Meski sosok Lesti sendiri belum muncul ke publik, baru-baru ini pihak kepolisian membeberkan hasil visum yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
ada sejumlah luka yang terdapat di tubuh Lesti Kejora, sehingga hal ini pun menepis tudingan beberapa pihak yang menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora hanya settingan. Zulpan menyebut ada beberapa titik lebam di tubuh Lesti Kejora akibat perbuatan Rizky Bilar. Selanjutnya, Zulpan juga membenarkan bahwa leher Lesti Kejora mengalami cedera. Potret Lesti Kejora yang mengenakan gips pun disebutkan lantaran sang pedangdut mengalami cedera leher yang mengakibatkan gangguan fungsi. Atas adanya hasil ini, status kasus ini pun dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Oleh korban atas nama saudari Lesti Kejora atau Lestiana dengan terlapor saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi termasuk. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku di belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Kemudian penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Kita harap. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Cinta Laura dukung sikap Lesti Kejora berani laporkan KDRT ke polisi. Geger kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada istrinya Lesti Kejora menyita banyak perhatian, salah satunya Cinta Laura. Cinta mengaku sangat menyayangkan segala bentuk kekerasan, baik pada laki-laki atau perempuan. Lebih lanjut, artis 29 tahun itu juga menyebutkan bahwa banyak faktor yang bisa membuat seseorang berpotensi melakukan kekerasan. Menurutnya, faktor pendidikan, lingkungan, dan psikologis sangatlah berpengaruh terhadap tindakan setiap orang. Kendati demikian, artis bernama lengkap Cinta Laura Kill itu banyak mengambil pelajaran dari berita yang beredar saat ini. Ia berharap semakin banyak orang yang berani untuk speak up terkait dengan tindak kekerasan. Salah satunya adalah tindak KDRT. Berikut wawancara dengan Cinta Laura. Biasanya welcoming penonton ke planet cinta, di planetku sendiri gitu, dan bisa menjaga diri sendiri dan bisa adaptasi dalam environment dan kondisi yang jadi keuangan kita merasa suatu hal itu di bawah. Semua yang kakak ucapkan itu udah jadi aku kembangin lagi, tapi I try my best to live a simple life karena orang-orang kondisi dan
Berita selanjutnya, sudah lama tak satu panggung, 3 diva tanah air ramaikan festival musik. Erwin Gutawa Orkestra bersama 3 diva hadir di festival musik Synchronized Face pada Jumat 7 Oktober 2022 malam. Titi DJ, Ruth Sahanaya, dan Krisdayanti menyapa langsung para penggemarnya sambil menyanyikan lagu dengan suara indah mereka. Aksi panggung 3 diva semakin indah setiap kali melihat Erwin Gutawa tampil bersama orkestranya. Synchronized Fest 2022 digelar di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Menariknya, aksi panggung 3 diva di Synchronized Fest 2022 ini adalah penampilan pertama Titi DJ, Ruth Sahanaya, dan Krisdayanti setelah 15 tahun tidak pernah tampil di konser. Ruth Sahanaya meminta penonton untuk bernyanyi bersama 3 diva. Penonton kemudian ikut hanyut hingga bernyanyi bersama dengan mereka. Ada pula penonton yang terlihat menangis melihat 3 diva kembali bersama di atas panggung. Berikut wawancara dengan Erwin Gutawa dan 3 diva. Ini kan pada sibuk, waktu latihannya berapa lama? Sulit nggak sih ngumpulin? Sulit banget. Sulit banget. Iya, karena masing-masing punya kesibukan pastinya. Tapi ya disempet-sempetin lah. Jadi ada sama dengan kita mengingat lagu-lagunya lagi, sama vocal director, terus latihan gabungan lagi, 2 kali sama Erwin. Terus ya udah. Tadi sempat disaksikan juga oleh Pak Sandiaga Uno, itu seperti apa? Ya kan juga baru tahu di tengah-tengah. Ada dia, ada gue. Mungkin opening juga ya. Kita dapat support. Mudah-mudahan bisa terus mensupport musik Indonesia. Jadi kita bisa seperti dulu lagi, bisa sama-sama membuat panggung musik. Mudah-mudahan bukan hanya di Jakarta aja, tapi di luar Jakarta juga. Waktu itu berapa lama? Baru sekali ini preskon MC-nya telat. Ya, duluan bintangnya. Oke. Anyway, tadi udah pada nonton? Tepuk tangan dulu buat 3 diva dan Berita selanjutnya, dikomentari karena penampilannya, Aming tak mau ambil pusing. Aktor dan pelawak Aming Supriyatna Sugandi atau Aming dikenal dengan penampilannya yang selalu nyentrik. Dari selera fashionnya yang unik itu, ternyata Aming pernah mendapat komentar negatif dari netizen. Akan tetapi ia tidak pernah mau mengambil pusing dengan berbagai hujatan tersebut. Lebih lanjut, mantan suami Evelyn Nada Anjani itu juga mengaku selalu menjadi diri sendiri saat berada dimanapun. Bahkan ketika berada di rumah, ia tidak sungkan hanya memakai kaos oblong, sandal jepit hingga tidak mandi. Amin pun menyebut sering bepergian ke pasar tradisional dan naik kendaraan umum. Ia juga bisa melahap segala macam jenis makanan. Menurutnya yang terpenting dalam hidup adalah tetap rendah hati. Berikut wawancara dengan Aming. Ada bunga-bunga hitam jarang-jarang itu apa nih temanya? Cuma kayak ibu-ibu nawat di pasar ya, bunga hitam itu jarang-jarang dia mah. Enggak nih temanya. Kamu lucu deh, kocak banget temanya ya. Pasti kan kalau sekarang itu kan aman. Jadi sekarang sih namanya fashion itu kan putar. Esensinya sama, cuman implementasi sama eksekusinya beda-beda. Nah, sekarang kan lagi zaman merayakan semua orang tuh bebas berekspresi dengan pakai baju apapun. Ini cuma fashion, nggak ada berhubungan dengan AIOL, if you know what I mean kan. Jadi emang fashion dan emang ini butuh Kenzo gitu kan, gimmick sama celana dapatnya dari toko hijab gitu kan. Ya beneran. Tapi emang unisex kan, bisa buat cewek, bisa buat cowok. Kalau ini kebetulan waktu di London ada namanya free market pasar loak lah bahasa di situ kan. Apa? Menghabiskan berapa? Hitung aja sendiri. Nanti kalau flexing diawasi loh. Enggak. Ini pasti acara. Kalau kita kan mostly di Indonesia ya, cowok kita ke acara pasti formal, pakai suit, pakai jas gitu kan. Oke, keren. Tapi semua orang tahu kan karakter seorang itu beragam, suka gonta-ganti, suka yang bereksperimen. Akhirnya ya emang gaya sesuai dengan I was born like this way, yang emang punya karakter seperti ini, semua orang tahu. Jadi ya bergaya sesuai dengan
dengan apa yang ini. Tapi kami melihat. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.